kali ini kita akan memperkenalkan produk lain dari PT Polychemy, yaitu lem Presto FX atau lem Presto epoxy. Nah, di sini saya memegang dua karena epoxy ini adalah dua komponen, yaitu hardener dan resin. Nah, keunggulannya apa sih? Di sini dapat dilihat di label ya. Penggunanya itu adalah untuk furniture untuk kebun, penggunaan eksterior, kayu basah, lantai kayu, kayu besi, dan besi. Epoxy ini adalah lem serbaguna, jadi itu dia untuk eksterior oke, untuk interior apalagi, untuk besi ke besi juga bisa. Epoxy ya. Nah, cara pemakaiannya bagaimana? Cara pemakaiannya adalah kita mencampurkan terlebih dahulu dengan perbandingan 1:1 atau satu botol ini dengan satu botol ini, atau 10 gram dengan 10 gram, itu terserah. Yang jelas 1:1. Nah, kita akan coba. Ini saya coba hardener dulu ya. Hardener kita timbang di sini. Mau resin dulu atau hardener dulu itu bebas ya. Gram. Kemudian kita akan menimbang kembali resinnya. Resin 5 gram juga. Mengadukkannya hingga rata dengan homogen. Waktunya tergantung dari banyak yang akan digunakan, lem yang akan digunakan. Nih, ini udah mulai homogen atau udah mulai rata. Apa sih tunjukkan ininya, tampilannya? Tampilannya tuh bentuknya seperti susu dan sudah tidak ada lagi yang memisahnya. Kayu yang saya gunakan ini kayu karet. Kayu karet ini cukup keras ya, kayu keras. Nggak semua lem bisa digunakan pada kayu karet. Gramasi coating itu adalah standarnya 150 hingga 250. Lebih baik ditimbang atau secara kualitatif. Cara kualitatifnya itu dapat dilihat dari jumlah laburan dan squash yang dihasilkan itu sudah mulai keluar. Itu berarti jumlah laburan itu sudah tercukupi. Apa sih squash? Squash itu adalah lem yang keluar dari pinggir-pinggir. Nah, ini sudah mulai keluar, berarti jumlah laburannya cukup. Dan kita klem. Berapa lama sih keringnya ini? Waktu kering untuk epoxy cukup lama. Untuk epoxy FX ini memakan waktu kurang lebih 2,5 hingga 3 jam baru bisa dilepas klem. Kemarin kita telah melakukan laminasi dengan menggunakan lem kita, yaitu epoxy atau EPX ya. Ada dua, hardener dan resin, yang kita laminasi pada kayu karet, dimana kita telah lakukan press di sana selama 3 jam dan kita aging atau kita diamkan selama kurang lebih 7 hari. Hasilnya seperti ini. Udah lihat? Nah, kita akan menguji apakah lem ini kuat atau tidak untuk eksterior ya. Kita akan melakukan uji just boil. Just itu apa? Japanese Agriculture standar. Jadi standar yang dikeluarkan oleh Jepang. Oke, kita akan potong. Kita potong sebanyak 7,5 cm atau 75 mm. Baiklah teman-teman, untuk sampel laminasi yang menggunakan lem epoxy atau IPX, yaitu telah kita potong ya dengan ukuran 7,5 untuk lebarnya ini, 7,5 cm atau 75 mm. Kita dapat dua sampel dari tadi, yang sampel panjang tersebut. Kemudian, baiklah, selanjutnya setelah diberikan nomor 1 dan nomor 2, kita lakukan untuk penimbangan. Penimbangan bobot awal sebelum dilakukan pengujian just boil.
Baiklah teman-teman, sudah kita lakukan penimbangan ya. Tadi bobotnya sudah tertera 1550 dan 171,1 gram untuk kedua sampel ini yang dilaminasi dengan epoksi atau IPX. Nah, kemudian kita akan melakukan perendaman. Suhunya kurang lebih 100 derajat. Oke, kita akan rendam di sini. Baiklah, setelah kita rendam, kita tutup. Dan setelah itu kita tunggu hingga 4 jam dari sekarang. Baiklah teman-teman, sudah kita lakukan perebusan atau boil selama 4 jam ya. Nextnya kita akan angkat, terus kita lakukan perendaman di air dingin selama 1 jam yang kita lakukan. Terjadi perubahan warna pada kayunya. Setelah kita rendam di air air biasa atau air dingin selama 1 jam, kita tunggu. Setelah itu kita akan oven di suhu 70 derajat sampai MC kembali atau timbangan kembali ke semula. Itu biasanya plus minus 10%. Oke, setelah kita rendam selama 1 jam tadi ya, kita rendam selama 1 jam, kita akan lakukan proses selanjutnya, yaitu di oven selama 70 derajat hingga MC kembali. Biasanya sih kurang lebih 3-4 jam untuk MC sudah kembali. Ayo kita lakukan. Baiklah teman-teman, tadi telah kita oven selama kurang lebih 3 jam ya, 3 jam setengah lah. Itu dalam waktu suhu 70 derajat Celcius. Kita telah ambil dan setelah dicek tadi MC-nya atau bobotnya sudah kembali lagi ya, plus minus 10%. Nah, dan terlihat di sini ya, nomor 2 itu tidak terlihat deliminasinya. Tuh, nomor 1 juga. Dan ini membuktikan bahwa lem epoksi kita cukup kuat di kayu-kayu keras. Baiklah teman-teman, kita telah membuktikan bahwa lem epoksi dari Presto itu memang lebih kuat. Kenapa? Karena sudah terbukti di hasil aplikasi dan hasil uji tes tidak terlihat delaminasi. Dan ini memang cocok untuk furniture yang akan diletakkan di eksterior maupun di interior, baik di kayu keras maupun kayu medium. Presto memang lebih.